Ya, mungkin boleh. Oke, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, rekan-rekan mahasiswa dari kelas SI maupun dari mungkin informatika yang nanti akan berjoin ya. Jadi hari ini seperti biasa kita akan kalian akan presentasi ya. Kebetulan hari ini ada dua kelompok dari SI 302. Sebelumnya Mas Maulana udah ready semua untuk teman-teman kelompoknya? Kalau saya lihat sudah Bu, sepertinya. Oke, karena sudah, saya persilakan untuk Mas Maulana. Mungkin sebagai moderatornya, saya tidak tahu ke siapa gitu. Saya persilakan untuk kelompoknya Mas Maulana. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, mungkin Mas Tommy bisa mulai sebagai moderator. Oke, selamat sore semuanya. Eh, Kali ini kami dari kelompok di kelas 302 mengatakan solidaritas sosial. Agama yaitu suatu hubungan antara manusia dan agama bersifat umum. Faktanya, agama tidak agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ini pernah dibahas oleh Natalia di tahun 2016, karena agama membuat manusia hidup berdasarkan keyakinannya. Agama bukanlah suatu yang dapat dipahami hanya melalui penjelasan dan keterbatasan pikiran manusia, tetapi hanya dapat dipahami melalui gambaran nyata yang bersumber dari keimanan sejati atau pengalaman spiritual atau sifat batin. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang mempunyai nasionalisme Pancasila, yaitu sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bangsa Indonesia benar-benar mendahulukan Tuhan yang dikenal sebagai penguasa kehidupan dan keimanannya sebagai pencipta hidup dan alam semesta, sehingga dalam hal ini agama menjadi identitas yang memperkuat dan mempertahankan masyarakat Indonesia, di mana yang diketahui bahwa bangsa Indonesia sendiri menganut dan mengakui 6 agama sebagai agama yang sudah disahkan bagi pemeluknya, warga negaranya, dan masih banyak lagi keyakinan serta kepercayaan lokal yang bertumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Pengertian agama dari masing-masing agama adalah sebagai berikut. Dalam Islam, agama dalam bahasa Arab yaitu din, mengandung makna taat, patuh, dan tunduk. Dalam Islam, ini berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mentauhidkannya, dan memurnikan ibadah hanya untuknya. Dari agama Kristen, yaitu menurut Weber, agama merupakan suatu dorongan yang kuat dalam semangat mencari ekonomi dalam berbagai bentuk, terutama yang dikembangkan oleh Protestan. Pandangan Weber mengenai hal ini adalah penolakan terhadap tradisi atau perubahan sangat cepat dalam metode dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi. Tidak akan mungkin terjadi tanpa dorongan moral dan agama. Dalam Hindu, sistem kepercayaan yang didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman, serta segala aspek yang berkaitan dengannya. Konsep agama ini diwujudkan melalui kepercayaan dasar yang disebut Pancasrada, yaitu kepercayaan pada Tuhan atau Brahman, jiwa atau Atma, hukum sehari, hukum sebab akibat atau karma pala, kelahiran kembali atau purnabawa, dan pembebasan abadi atau muksa. Dalam Buddha, ajaran yang dikenal sebagai Dharma atau Sasana, yang berarti kebenaran atau kesunyataan. Ajaran ini adalah jalan untuk mencapai pencerahan
dan kebebasan dari penderitaan melalui usaha pribadi, bukan bergantung pada Tuhan atau pencipta. Dalam Konghucu, bimbingan hidup untuk menegakkan firman Tian atau perintah Tuhan yang Maha Esa melalui watak sejati dan jalan suci, yang tujuannya agar manusia mampu membina diri dan hidup sejahtera. Demikian pengertian dari agama dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Maulana. Silakan Kak Oke, Maulana. terima kasih Mas Tommy. Baik, saya Mas Tommy. Oke. Baik, saya akan membacakan presentasi terkait solidaritas, yaitu poin kedua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata solidaritas adalah operasi atau perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum. Solidaritas merupakan konsep kesetiakawanan yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1858. Menurut Durkheim, solidaritas adalah suatu hubungan antar individu atau kelompok yang terikat dengan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Pada poin-poin selanjutnya adalah terkait solidaritas, berarti manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia tolong-menolong sebagai bagian dari fitrah manusia dan ajaran semua agama. Kemudian selanjutnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, sikap saling membantu, menumbuhkan solidaritas dan kesejahteraan bersama. Kemudian pandangan solidaritas menurut beberapa agama. Dalam Islam, ajaran solidaritas berakar pada perintah untuk menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, seperti yang tertuang di Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian dalam agama Kristen, solidaritas juga dipahami sebagai partnership yang timbal balik, seperti yang ditujukan oleh Paulus dalam hubungannya dengan jemaatnya. Misalnya dalam FLP 4:15, di mana ada kesediaan untuk saling berbagi. Selanjutnya dalam Hindu, konsep utama yang mencerminkan solidaritas adalah Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti dunia adalah satu keluarga tunggal. Filosofi ini mendorong rasa persatuan, empati, dan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup, menekankan kolaborasi dan komunikasi untuk mencapai koeksistensi damai secara global. Selanjutnya dalam agama Buddha, ajaran Buddha sangat menekankan metta atau cinta kasih universal dan karuna atau welas asih terhadap semua makhluk hidup. Prinsip saling ketergantungan, patika samupada, juga mendasari pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dan saling mendukung. Sedangkan dalam agama Konghucu, solidaritas terwujud melalui konsep Ren atau cinta kasih dan Yi atau keadilan dan kebenaran, serta ditegakkan dalam 5 hubungan sosial atau Wulun. Konsep ini menekankan pentingnya memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan universal tanpa memandang perbedaan, serta menumbuhkan kepedulian dan saling mendukung antar sesama manusia sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saudari Salsabila. Silakan Salsabila untuk membacakan slide selanjutnya.
Keluar ya screen-nya, Mas. Kayaknya Mbak Safanya koneksinya kurang bagus deh. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang konsep tolong-menolong dalam sudut pandang beberapa agama di Indonesia. Konsep tolong-menolong dalam Islam yaitu dari dalil Al-Quran yang mengatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang terdapat dalam Al-Maidah ayat 2, yang bermakna Islam mendorong kolaborasi dalam hal kebaikan, menolong bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dukungan moral, tenaga, dan doa. Kemudian dalam Kristen, dalil dari Injil yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 31, yang bermakna, tolong menolong adalah wujud kasih. Dalam kekristenan, kasih tanpa pamrih menjadi dasar untuk membantu orang lain. Kemudian selanjutnya, yaitu dari konsep tolong-menolong dalam agama Hindu. Konsepnya yaitu seva atau pelayanan tanpa pamrih dan dana atau memberi atau amal. Dalam Bhagavad Gita 3 ayat 10, dalam masyarakat yang teratur, semua orang harus melakukan pekerjaannya dengan bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Mereka memperoleh kebahagiaan. Kemudian dalam Mahabharata, yaitu Santi Parva, menekankan pentingnya memberi sedekah dan menolong sesama tanpa pamrih atau dana. Yang bermakna, menolong orang lain dianggap kewajiban moral atau dharma. Tindakan sosial dan amal dilakukan tanpa harap alasan, karena semua makhluk saling terkait atau sarva buta di rata. Kemudian selanjutnya kami persilakan Miftah. Oke, terima kasih untuk Bang Tommy waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu konsep tolong-menolong dalam agama Buddha. Agama Buddha ini memiliki konsep yaitu metta atau cinta kasih dan dana atau dharma. Sumbernya yaitu ada pada kitab suci agama Buddha, Dhammapada ayat 223, yang mereka yang menolong orang lain ke- lalu juta kritikan menekankan kewajiban termasuk menurut guru dan masyarakat. Maknanya, tolong-menolong merupakan welas asih atau karuna dan pengembangan pikiran baik, yaitu bodhicitta. Bantu orang lain juga membantu diri sendiri mencapai kebahagiaan, mengurangi penderitaan. Satu lagi yaitu untuk konsep tolong-menolong dalam Konghucu, konsepnya itu Ren atau kemanusiaan dan Yi kebajikan. Mengambil dari kitab Analects bab 12 ayat 2 yang berisikan tidak menempatkan pada diri sendiri
apa yang tidak kamu inginkan dilakukan kepadamu. Menolong sesama adalah manifestasi atau menghormati orang lain dan menjaga harmonisasi sosial memiliki makna. Menolong orang lain dianggap kewajiban redaksi mengkan paling asar buta kata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Aprianto. Silakan Bang. Ya, terima kasih waktunya. Harus saya buka slide. Bentar ya, udah nge-lag. Apakah sudah selesai? Belum Bu, sebentar. Bagian saya ini agak nge-lag koneksinya. Oh, Bang, oke. mohon Siap. dibantu tampilkan dulu Bang. Nanti saya presentasi. Coba lihat kelompoknya di mana. Oke, Mas Tommy. Next Mas, tadi yang Konghucu sudah ya. Nah ini. Yang selanjutnya yaitu adalah konsep tolong menolong dalam agama lokal. Konsep tolong menolong dalam agama lokal memiliki konsep utama yaitu gotong royong, kerjasama, dan kepedulian terhadap komunitas. Nilai-nilai ini akan menjadi dasar kehidupan sosial dalam masyarakat tradisional. Yang kedua yaitu dalam pepatah atau nilai klasik. Nah, dalam pepatah Jawa, urip iku urip yang artinya adalah hidup itu untuk memberi cahaya dan manfaat bagi orang lain. Dalam bahasa Sunda itu Gusti Nu Maha Kawasa aya dina hate anu bager. Yang artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa hadir dalam hati orang yang baik dan penuh kebaikan. Dan untuk maknanya sendiri, menolong orang lain dianggap sebagai kewajiban moral atau dharma, tindakan sosial dan amal yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan karena semua makhluk itu saling terkait. Maknanya yaitu manusia yang baik adalah keberadaannya membawa kebaikan bagi sekitar juga kepada sesama yang dianggap bagian dari wujud keimanan dan juga kedekatan kepada Tuhan. Next. Untuk bentuk tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah membantu tetangga yang sedang kesusahan. Itu seperti kita membantu saat mereka membutuhkan. Dengan ini itu menunjukkan kepedulian sosial kita kepada tetangga, maka kita ikut memperkuat hubungan dan juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Yang kedua adalah ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Dalam bentuk gotong royong itu diperlukan kerjasama yang membuat kerjaan menjadi lebih mudah dan juga ringan. Kegiatan ini juga bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga kebersihan dan menjaga kebersihan bersama. Yang ketiga yaitu adalah mendonorkan darah atau membantu korban kecelakaan. Dalam membantu korban kecelakaan, ini adalah bentuk tolong-menolong yang sangat nyata karena langsung menyelamatkan atau meringankan penderitaan orang lain, terutama dalam kondisi darurat. Yang keempat yaitu memberi semangat kepada teman yang sedang menghadapi masalah agar tidak merasa bahwa diri mereka itu sendiri. Dukungan moral juga penting dan untuk menjaga kesehatan mental juga membantu teman tetap kuat dalam menghadapi masalah. Yang kelima yaitu saling menjaga lingkungan. Di sini kita saling menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan saling membantu kita dapat menciptakan ruang hidup yang sehat dan juga nyaman. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mas Maulana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Aprianto. Oke, baik. Saya izin share screen.
Apakah sudah muncul screen saya, teman-teman? Sudah, sudah. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah di sini ada konsep sedekah, yaitu sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi bukti ketulusan hati. Ia membersihkan jiwa, menumbuhkan empati, dan menguatkan rasa kemanusiaan. Setiap sedekah, sekecil apapun, akan membawa berkah dan pahala yang berlipat. Memberi tanpa pamrih berarti menanam kebaikan yang tak akan pernah hilang. Sedekah berasal dari kata sodakoh atau kejujuran iman. Sedekah ini berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan sosial, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, menginspirasi kebaikan terhadap sesama makhluk Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kedamaian dan toleransi. Sedekah menurut agama masing-masing. Untuk dalam dalil sedekah dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini makna bahwa setiap sedekah dibalas lipat ganda. Nilai sedekah bukan pada besar kecilnya, tapi pada keikhlasan. Kemudian selanjutnya ada ajaran tentang sedekah dalam kitab Injil. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hal ini tertuang dalam Matius ayat 6:3. Makna, sedekah hendaknya dilakukan dengan tulus, bukan untuk pamer. Tuhan menghargai ketulusan hati lebih daripada jumlah pemberian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rizka Budiman. Silahkan Rizka Budiman untuk membacakan selanjutnya. Terima kasih. Ya, mungkin untuk slide ini akan dibawakan terlebih dahulu oleh Mbak Salsa. Boleh Mbak? Silakan Mbak Salsa. Mas Maul boleh tolong di-share screen lagi? Oke, baik Mbak. Oke, Oke, untuk selanjutnya adalah sedekah dalam agama Hindu dan Buddha. Ajaran Dharma juga menjunjung tinggi nilai memberi sebagai kewajiban moral dan spiritual. Dalam agama Hindu, ini menggunakan konsep jana di mana memberikan sesuatu kepada berhak dianggap sebagai amal murni dan juga kewajiban moral yang mendatangkan spiritual. Yang adalah agama sedekah Buddha. Konsep utamanya dana atau dharma atau pemberian, di mana beri tanpa pamrih itu membawa kebahagiaan sejati. Maknanya adalah memberi adalah praktik welas asih dan sarana membersihkan hati dari keserakahan. Selanjutnya ada dari agama Konghucu dan juga agama lokal. Ajaran sedekah dalam agama Konghucu itu memiliki konsep utama yaitu Ren atau kemanusiaan yang diwujudkan dalam memberi. Ayatnya adalah Analeks 14:29 yang berbunyi mereka yang berbudi luhur membantu orang lain dan tidak menunggu jalan. Karena bahwa sedekah atau bantuan sosial adalah tindakan kebajikan menjaga kehormatan untuk agama lokal itu adalah sabilulungan atau gotong royong dan berbagi hasil. Pepatahnya adalah hidup kudu bermanfaat pikeun batur. Hidup ini harus memberi manfaat bagi orang lain. Maknanya jelas, memberi atau membantu orang lain itu dianggap kewajiban moral yang mendukung harmoni sosial. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Oke, selanjutnya adalah peran agama dalam membentuk sikap solidaritas. Pertama, peran agama yaitu sumber nilai dan norma sosial
untuk solidaritas yang menganut agama tersebut. Agama memberikan pedoman tentang perilaku yang dianggap benar atau salah. Ajaran-ajaran agama seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati menjadi dasar nilai dan norma yang diadopsi oleh masyarakat. Kedua, membangun solidaritas sosial. Agama seringkali mengajarkan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan melalui kegiatan ibadah bersama, perayaan agama, dan amal. Agama membangun solidaritas di antara individu dalam masyarakat. Ketiga, pengendalian sosial. Agama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial melalui ajaran-ajarannya, mendorong perilaku positif, mencegah perilaku negatif, lalu keempat, menyebarkan toleransi dan kerukunan. Agama yang mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan mengutamakan perdamaian dapat memainkan peran dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai. Yang terakhir, menggerakkan kegiatan sosial dan filantropi. Agama seringkali mengajarkan pentingnya membantu sesama, khususnya mereka yang kurang beruntung. Ajaran tentang amal, sedekah, misal, menjadi pendorong bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Lalu, slide selanjutnya. Untuk studi kasus dalam contoh bergotong royong atau solidaritas sosial, yaitu kita bisa ambil dari gerakan online yang ada pada Kita Bisa. Kitabisa.com merupakan salah satu contoh nyata bentuk solidaritas sosial di era digital. Melalui platform ini, masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan profesi dapat bergotong royong membantu sesama tanpa batas ruang dan waktu. Siapapun dapat membuat donasi untuk tujuan kemanusiaan, seperti membantu korban bencana, biaya pengobatan, pendidikan anak yatim, hingga pembangunan rumah ibadah. Kitabisa.com menunjukkan bahwa semangat tolong-menolong tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat diwujudkan melalui teknologi. Platform ini juga membuktikan bahwa solidaritas sosial bersifat universal, tidak menjadi batasan atas perbedaan dan mempererat rasa kemanusiaan di era digital. Untuk contohnya seperti yang sebelumnya terjadi, yaitu di bencana Sumatera Utara yang diadakan oleh ini ya, Ferry Irwandi, yang bisa menggerakkan lumayan banyak korban-korban dan bisa ngasih mereka makanan untuk sehari-hari, setidaknya untuk menunggu pemerintah turun langsung gitu. Jadi dari kita bisa membuat dampak untuk bencana, dampak-dampak untuk menolong yang terkena bencana seperti itu. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Tommy atau Mas Maulana ya. Mas Maulana, suaranya nggak ada. Oh maaf, ini tadi lupa kalau di mute. Oke, terima kasih. Eh, Kemudian sebagai penutup, pada akhirnya agama apapun selalu mengajarkan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kebersamaan. Solidaritas sosial bukan hanya bentuk kebaikan, tetapi juga fondasi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan saling menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam kebaikan, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, rukun, dan penuh toleransi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mewakilkan Mas Tommy karena Mas Tommy sedang ada masalah dengan device-nya atau jaringan. Jadi, eh, mungkin saya akan membuka untuk sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke, oh ya, beri plus dulu untuk teman-teman yang sudah maju hari ini materinya.
Oke, bagus ya. Selanjutnya, Mbak Ria, untuk kelompok selanjutnya siapa, Mbak? Mbak Latifa ya? Iya Bu. Oke, silakan Mbak Latifa. Mungkin Eh, kelompoknya Mas Maulana belum kirim ke email ya? Tolong kirim dulu ya materinya ke email saya. Oke, baik Bu. Iya, eh, kelompok yang Mbak Latifa udah email ke saya belum? Felian kemarin beberapa waktu yang lalu sudah email Bu sepertinya. Oke, saya cek ya. Oke, terima kasih Mbak Latifa, bisa dilanjut. Ini Mas Felian. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 2 dari SI 302 di sini mewakilkan teman-teman untuk membuka sesi presentasi hari ini yaitu hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa untuk pemecahan persoalan dunia. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Filen Harbaiki, lalu Lutfi Hakim, Krisna Wati Kamlasi, Ferlina Firdausi, Ferry Miras, Keisha Natania Putri, Margaret Octavia, Jordi Arlan, Fernanda Ramaputra Hartono, Latifah Larasati, Kandias, dan Mahfira Maulini. Tapi untuk sesi kali ini akan diwakilkan oleh 4 orang dari kelompok kami. Yang pertama, silakan untuk menjelaskan Kandias. Saya akan akan membacakan yang pertama yaitu definisi definisi agama. Agama menurut KBBI yaitu sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata yang berhubungan manusia dan manusia serta lingkungannya. Aspek utama agama yaitu keimanan dan tata kaidah sosial. Lanjut, fungsi dan peran agama dalam kehidupan. Yang pertama yaitu membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup spiritual serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu menjadi pedoman moral yang mengarahkan pada kebaikan sosial dan keadilan. Yang ketiga yaitu membentuk solidaritas sosial serta memperkuat integrasi masyarakat melalui norma dan nilai yang dianut bersama. Yang keempat yaitu sebagai sumber hukum dan etika. Dimensi sosial dan lingkungan agama. Ajaran agama mendorong tanggung jawab sosial, keadilan, kasih sayang, dan pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban moral. Etimologi dan fisiologis agama. Secara bahasa Sanskerta artinya aturan atau tradisi kehidupan. Secara filosofi agama dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan manusia akan makna hidup, keteraturan sosial, dan hubungan dengan yang transenden, sehingga memberi struktur dan arah bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Selanjutnya, definisi hukum agama dan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yaitu perintah, larangan, serta ketetapan yang berasal langsung dari wahyu ilahi. Yang pertama yaitu Islam, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Hindu, Weda dan Upanishad yang digolongkan sebagai Shruti, yaitu wahyu Tuhan. Yang ketiga yaitu Kristen, Perjanjian Lama dan Baru yang diyakini sebagai firman Allah. Selanjutnya ada hukum agama, keseluruhan aturan, pedoman, dan ketentuan yang bersumber dari ajaran agama, termasuk wahyu Tuhan serta penafsiran dan tradisi keagamaan. Yang pertama yaitu Hindu, yaitu kitab yang memuat penjelasan moral, hukum, tradisi, dan tata kehidupan. Misalnya kitab hukum, tata negara, dan sosial. Yang kedua itu Katolik, tradisi suci, magisterium gereja sebagai otoritas mengajar yang mengatur praktik umat berdasarkan penjabaran atas kitab suci. Selanjutnya, awal mula kepercayaan nenek moyang. Kepercayaan muncul karena nenek moyang mencari penjelasan alternatif atas hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.
serta kebutuhan sosial dan spiritual. Kepercayaan nenek moyang melahirkan tradisi yang berfungsi sebagai keberlangsungan hidup kelompok, melindungi sumber daya alam, serta memperkuat solidaritas sosial. Peran tokoh adat dan tradisi. Tokoh adat berperan penting dalam penafsiran tanda-tanda alam serta menetapkan norma yang dipercaya sebagai keselamatan. Melahirkan ritual, sesajen, dan doa sebagai usaha untuk mengendalikan keadaan. Kepercayaan nenek moyang yang berupa ritual sesajen, doa, bahkan larangan, kemudian berkembang menjadi dasar aturan hidup yang mengatur perilaku sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya, yang keempat adalah perkembangan dan dinamika kepercayaan yang ada di Indonesia. Pertama, dari masa sebelum kemerdekaan atau prakemerdekaan, Indonesia ini memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, dan kemudian kepercayaan seperti kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharinga. Kemudian setelah eh, kemerdekaan, pada masa kemerdekaan itu ada masuk agama-agama seperti Islam, Kristen, dan yang lainnya. Lalu pada masa awal kemerdekaan dan Orde Baru, agama resmi dicantumkan dalam KTP dan penghayat kepercayaan dianggap bukan bagian dari agama sehingga orang-orang yang termasuk pada penghayat kepercayaan seperti kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharinga dan yang lainnya itu tidak dicantumkan dalam KTP, jadi kolomnya dikosongkan. Kemudian pada masa reformasi dan perjuangan, penghayat kepercayaan memiliki kesetaraan hukum dengan 6 agama resmi yang dapat dicantumkan di KTP. Selanjutnya, tantangan penghayat kepercayaan di sini ada diskriminasi dalam konteks sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian pada saat ini dikoordinasikan oleh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada bukan agama yang ada 6 yang diaku itu. Dan banyak generasi muda penghayat yang masih menghadapi stigma dan kesulitan melestarikan ajaran leluhur. Next. Bentuk dan ruang lingkup hukum agama. Setiap agama memiliki norma untuk membimbing pemeluknya dalam ritual, iman, dan ibadah, hubungan sosial, hingga etika dalam konstitusional, Indonesia menjamin kebebasan beragama terhadap 6 agama, yaitu 6 agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan masing-masing memiliki sistem hukum atau aturan religius tersendiri. Pemerintahan Indonesia menerapkan sistem hukum yang plural, yaitu berdampingannya hukum negara atau hukum sipil dengan hukum adat dan juga hukum agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka hukum Islam jadi hukum agama yang paling dominan. Namun, aturan-aturan agama lain juga diakui dalam batas tertentu, terutama dalam urusan perkawinan, kekeluargaan, dan juga ritual peribadatan. Eh, Ritual seperti kaji, muamalah, yaitu sosial ekonomi seperti jual beli dan utang piutang, hukum keluarga seperti hukum perkawinan, perceraian dan waris, hingga etika dan hukum pidana atau jenayah menurut syariat. Penegakan dan penyelesaian perkara hukum Islam dilakukan melalui pengadilan agama untuk umat Islam. Sedangkan pada Kristen Protestan, hukum agama Kristen lebih berfokus pada etika perilaku dan kewajiban rohani, misalnya mengenai kejujuran, kasih, larangan membunuh, dan yang lainnya daripada aturan legal formal yang lebih mendetail. Jika dalam Islam ada pengadilan agama, maka dalam Kristen itu tidak ada sistem peradilan agama yang terpisah. Semuanya diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan hukum nasional. Kemudian hukum Katolik atau hukum kanonik berupa kumpulan aturan tertulis yang disusun oleh Vatikan untuk mengatur hal-hal internal gereja dan umat Katolik seluruh dunia. Mengatur sakramen atau termasuk perkawinan Katolik, Baptis, dan yang lainnya. Hierarki gereja, hukum perkawinan gerejawi, dan disiplin rohani umat. Eh, untuk urusan hukum keluarga atau harta dalam agama Katolik, semuanya diserahkan ke hukum negara. Kemudian yang Hindu, agama Hindu mencakup aturan ritual
Yatya, upacara keagamaan, susila dharma, etika dan kewajiban moral, misalnya konsep karma pahala, hukum keluarga menurut adat seperti sistem pewarisan tradisional, pernikahan adat, serta kaidah untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Hukum agama Hindu di Indonesia itu terwujud dalam adat komunitas. Kemudian dalam agama Buddha, pedoman utama agama Buddha adalah Pancasila Buddhis, yaitu 5 sila moral, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbohong, dan tidak minum alkohol atau narkotika. Hukum negara berlaku penuh untuk urusan perda umat Buddha seperti nikah, cerai, waris diatur oleh undang-undang. Dan agama Konghucu, aturan agama Konghucu berisi nilai-nilai moral, tata kesusilaan, dan filsafat nasional. Hukum agama Konghucu bukan hukum legal formal, melainkan norma-norma etik yang harus dihayati. Urusan sipil umat Konghucu diatur oleh hukum nasional. Dan ruang lingkup hukum agama itu ada aturan ibadah dan kepercayaan, aturan moral dan sosial, aturan dalam kegiatan ekonomi, aturan ruang lingkup hukum pidana atau sanksi religius, dan pengelolaan lingkungan. Karakteristik dan tujuan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini bersifat absolut berlaku untuk semua manusia tanpa batasan waktu, budaya, kondisi sosial politik, ataupun perkembangan zaman. Manusia memahami melalui kitab suci atau yang disebut sebagai wahyu dan mengimani bahwa peraturan-peraturan tersebut hadir untuk menjaga perilaku manusia supaya tetap bermoral. Sedangkan hukum negara terbentuk melalui kesepakatan bersama oleh otoritas yang berwenang dan hanya berlaku untuk suatu warga di satu wilayah. Jadi, aku untuk warga negara Indonesia dan juga negara Indonesia juga dipengaruhi beberapa elemen seperti hukum adat, kolonial, dan hukum modern. Dan hukum negara dibuat melalui proses dan memiliki mekanisme pelanggarnya. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan hukum Tuhan dan hukum negara Indonesia. Jika hukum Tuhan itu dapat berupa kitab suci atau wahyu Tuhan, sedangkan hukum negara Indonesia merupakan kesepakatan otoritas melalui proses politik. Sifat hukum Tuhan adalah absolut, kekal, dan berlaku untuk semua, sedangkan hukum negara itu bersifat relatif dan cenderung berubah-ubah. Hukum Tuhan universal kepada seluruh penganutnya dimanapun mereka berada, sedangkan hukum negara Indonesia hanya berlaku di wilayah ya. Hukum Tuhan merupakan moral spiritual, sedangkan hukum negara bersifat sosial, politik, dan aktif. Hukum Tuhan dipatuhi karena iman dan moral, sedangkan hukum negara lebih sering dipatuhi karena merupakan kewajiban dan ada sanksi jika melanggarnya. Hukum Tuhan ditegakkan oleh Tuhan secara spiritual, sedangkan hukum negara ditegakkan oleh aparat negara seperti polisi, hakim, dan jaksa. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jordi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang peraturan negara berdasarkan hukum agama. Hukum agama merupakan perangkat aturan yang bersumber dari ajaran suatu agama dan mengatur kehidupan pengikutnya dalam aspek ibadah maupun muamalah sosial. Negara menghargai dan mengkoordinasi nilai-nilai agama tanpa mengutamakan salah satu agama apapun. Satu, negara menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 1945 pada pasal 2E dan pasal 29. Yang kedua, negara mengintegrasikan nilai moral agama ke dalam hukum sosial. Yang ketiga, peraturan negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika yang hidup dalam ajaran agama. Baik, untuk contoh peraturan negara yang berbasis hukum agama, yang A. Undang-Undang Perkawinan, B. Pengelolaan Zakat, yang C. Pendidikan Agama, D. Menetapkan hari libur keagamaan, dan E. Pengadilan Agama. Prinsip moral keagamaan dalam pembentukan hukum negara yang berbasis
kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan kesejahteraan sosial. Tujuan integrasi hukum agama dalam peraturan negara yaitu membentuk karakter moral bangsa, mewujudkan keadilan dan keteraturan sosial, menjamin kebebasan beragama, memelihara kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, bagaimana agama menjadi sumber hukum yang dapat memecahkan persoalan dunia? Satu, menjadi sumber normal, menjadi sumber norma, moral, dan etika. Yang kedua, memberikan peraturan hidup yang menyeluruh. Yang ketiga, menciptakan batasan untuk mencegah kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Yang kelima, memberikan mekanisme penyelesaian konflik. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber inspirasi hukum positif. Efek hukum agama, pengaruh yang pertama adalah pengaruh pada sistem hukum sosial yang prinsipnya adalah agama sebagai dasar hukum positif, aturan mengenai pernikahan, warisan, moralitas publik hingga tata ekonomi. Yang kedua ada pengaruh pada politik dan kebijakan publik, perumusan kebijakan negara seperti pendidikan, kesehatan, dan tata kelola ekonomi. Yang ketiga, pengaruh pada hubungan sosial dan budaya. Hukum agama menyediakan kerangka etika yang memandu perilaku individu, memperkuat solidaritas sosial, dan memelihara identitas budaya. Dan yang terakhir, pengaruh hubungan internasional, berpengaruh pada kebijakan negara terhadap isu seperti perdamaian, perang, terorisme, dan diplomasi. Baik, dan hasil akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi dengan fenomena manusia yang lebih takut buat pada agama. Contohnya seperti peraturan eh, sebelum contohnya seperti peraturan lalu lintas, misalnya ada seorang yang taat peraturan lalu lintas karena lebih takut pada polisi, seperti takut ditilang, bukan karena memiliki rasa tanggung jawab ketika berkendara dan berada di jalannya. Yang kedua, berbaik dan rajin di tempat kerja hanya ketika ada atasan, tapi di waktu lainnya, misalnya ketika tidak ada atasan, eh, berani berbuat curang. Kemudian yang ketiga, membuang sampah dengan tertib karena takut didenda, bukan karena merasa harus menjaga lingkungan dan juga alam. Berdasarkan contoh itu, dapat kita pahami bahwa banyak manusia lebih patuh pada aturan yang dibuat oleh manusia juga, atau kita sebut sebagai hukum positif. Jika dibandingkan dengan norma dan sanksi agama, hukum dari manusia seperti denda, penjara, dan pencabutan izin terasa lebih menakutkan karena terasa nyata dan dekat karena berdampak langsung. Kepastian sanksi tersebut memberikan efek jera sehingga manusia mematuhkan demi menghindari hukum. Slide selanjutnya. Hukum yang berasal dari agama tidaklah terukur, tidak terlihat, dan tidak terjadi secara langsung. Hukuman tersebut akan hadir jika manusia sudah memiliki kesadaran spiritual yang cukup. Misalnya, dalam agama Islam, ketakwaan yang menentukan bagaimana eh, manusia menaati peraturan yang berasal dari Tuhan. Banyak yang beranggapan bahwa hukuman dari Tuhan akan diberikan setelah orang tersebut mati saja, dan karenanya hukuman tersebut tidak bermakna. Orang yang memiliki keyakinan kuat akan Tuhannya tidak akan menganggap konsep pahala, dosa, dan hukuman di akhirat sebagai sesuatu yang abstrak. Secara mekanisme, hukum Tuhan sangat bergantung pada pengendalian diri dan kepercayaan masing-masing individu. Setiap aturan agama tidak benar-benar tertulis dan pengawasan tidak dilakukan oleh pihak lain. Berbeda dengan hukum positif yang diawasi oleh otoritas yang berwenang dan mungkin juga dengan bantuan TV. Hal itu manusia jadi merasa dan mengetahui, meyakini bahwa mereka diawasi dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Pengawasan tersebut mendorong menjadi pelanggaran aturan. Pelanggaran pada hukum positif juga berdampak langsung, seperti misalnya di penjara atau denda tersebut akan menimbulkan rasa malu atau kerugian di kehidupan sosial masyarakat, sehingga manusia cenderung lebih mematuhi aturan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Felian. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini ada studi kasus
yaitu adanya tentang 9 pelanggar konun jinayat di Aceh itu menjalani hukuman cambuk. Nah, karena seperti yang kita ketahui kalau di Aceh itu ada hukum tersendiri yang berjalan di luar dari hukum yang diatur nasional atau Indonesia. Jadi Provinsi Aceh itu memiliki keistimewaan dan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Em, jadi dia di sana itu ada kasus di mana orang yang berzina atau yang bukan mahramnya itu ketika ditemukan dan ada bukti-buktinya itu dari bukti-bukti tersebut itu akan diberikan hukuman sesuai dengan syariat Islam, yaitu di sini syariat Islamnya yang eh, hukumannya itu yaitu hukuman cambuk. Nah, eh, hukuman cambuk itu berbeda dengan Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia itu kan ada pengadilan negeri, pengadilan agama. Kalau misalnya di Aceh ini ada namanya Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi atau ukubat cambuk terhadap 9 terpidana pelanggar konun jinayat ini. Lalu selanjutnya di sini ada kasus hak waris perempuan Bali, Nyonya Komang, seperti yang bisa kita lihat di layar. Ini ada Nyonya Komang ini merawat orang tuanya sampai wafat, sementara kakak-kakaknya ini udah berkeluarga dan pisah rumah. Nah, seharusnya kakak laki-laki itu menjadi ahli waris tunggal, tapi Komang mengajukan hak waris atas rumah orang tuanya yang ia tinggali bersama orang tuanya yang sampai meninggal. Nah, ini kasusnya ini dibawa sampai ke mediasi adat, lalu eh, sampai pada keputusan bahwa para pihak ini setuju Komang ini mendapatkan sepertiga nilai rumahnya. Sedangkan kakaknya ini 2/3-nya ini dibagi bertiga. Jadi atas pengajuan yang dilakukan oleh Komang, jadi Komang ini mendapatkan hak waris yang lebih besar karena dianggap eh, Komang mengurus orang tuanya yang memiliki hak atas harta bendanya. Ini jadi dapat lebih banyak dibandingkan kakak-kakaknya yang eh, sudah meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Dan ini sudah diabsahkan dalam akta perdamaian di pengadilan negeri. Lalu ini ada studi kasus juga yang ini berkaitan dengan pernikahan. Jadi ini konflik pernikahan dan ketidakmampuan dari suami atau istri dalam menjalankan perannya masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat ada 1.659 pasutri bercerai di Pandeglang, Banten selama tahun 2025. Nah, ini banyak penyebabnya. Bisa dimulai dari aktivitas kecanduan judi online, faktor ekonomi, hingga perselisihan. Nah, sebelum dijatuhkan perceraian, ini dari Pengadilan Agama biasanya itu ada yang namanya mediasi. Jadi untuk menemukan titik temu atas keduanya. Nah, ini mediasi ini berfungsi untuk sebagai Pengadilan Agama ini sebagai penengah, apakah masalah-masalah yang ditemui, masalah-masalah yang dialami ini, apakah bisa diselesaikan cukup dengan mediasi agar tidak sampai ke jenjang perceraian. Nah, ini dirasa cukup signifikan untuk menekan angka perceraian. Nah, tapi dapat kita asumsikan bahwa faktor perceraian ini dimulai dari konflik-konflik bisa berupa ekonomi ataupun perselisihan pendapat. Nah, ini kalau misalnya dari sisi suami, ini kan sisi suami itu perannya untuk memprovide ya, memprovide itu ininya memfasilitasi segala keperluan yang dalam keluarga itu butuhkan. Jadi kalau misalnya dari suami itu tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang suami, nah, ini juga menimbulkan beberapa konflik yang berujung kepada perceraian. Dalam hal ini bisa kejadian judi online, lalu berujung mengabaikan kebutuhan rumah tangga seperti mungkin susu anak atau mungkin kebutuhan gizi-gizi untuk keluarganya jadi bisa terpenuhi karena uangnya dibuat judi online. Nah, ini hingga berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, baiklah, sampai kita ke tahap kesimpulan. Nah, ini bahwa hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa ini memberikan ajaran moral, larangan berbuat kerusakan, kewajiban berbuat kebaikan, dan aturan hidup
yang menjadi dasar manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan hubungan baik tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan manusia dan juga alam. Ajaran agama juga memberikan tata cara atau mekanisme untuk menyelesaikan, mengajarkan kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, ini hal tersebut kan bahwa hukum yang Maha Esa memiliki fungsi sebagai manusia menjalankan kehidupannya dan panduan menyelesaikan persoalan moral dan sosial yang ada di dunia. Sekian presentasi dari kelompok 2 dari kelas SI 302. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya, untuk presentasi hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kelompok 2 yang sudah bagus presentasinya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang hadir hari ini? Ibu, Ya. Iya, boleh Mas Maulana, silakan. di dari kelompok 3 ingin bertanya terkait kebebasan beragama. eh, apa batasan dari kebebasan beragama ini sendiri? Apakah diperbolehkan kalau seseorang tidak beragama di NKRI ini? Dan apakah ada regulasi khusus terkait? Terima kasih. Oke, pertanyaan Mas Maulana untuk kelompok 2 ya. Oke, tadi pertanyaannya apakah ada regulasi berkaitan dengan eh, orang yang tidak punya agama, apakah diperbolehkan di NKRI atau tidak? Itu ya. Mau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh ditampung dulu, Ibu. Oke, siap. Oke, kalau ditampung sambil menunggu itu mungkin saya resume ya pertemuan dua kelompok ini gitu ya. Nama itu berkaitan dengan solidaritas sosial dalam beragama. Nah, kalau solidaritas itu artinya adalah perasaan setia kawan dan senasib yang memikat individu secara moral. Oke. Individu melalui moral dan kepercayaan bersama. Nah, kalau dari kelima agama yang dipaparkan tadi, menurut Islam menginstruksikan tolong menolong dalam kewajiban dan takwa. Sini ada dari Quran surat ayat Al-Maidah ayat 2 ya untuk solidaritas. Terus di agama Kristen mengajarkan kasih kepada sesama tanpa pamrih sebagai wujud kemitraan timbal balik. Sedangkan Hindu memegang filosofi Vasudhaiva Kutumbakam. Dunia adalah satu keluarga dan konsep pelayanan tanpa pamrih. Sedangkan Buddha menekankan cinta kasih universal dan belas kasih. Nah, sedangkan Konghucu mengedepankan kemanusiaan dan kebenaran untuk menjaga harmoni sosial. Konsep sedekah, ya, sedekah itu bukan sekedar pemberi material, ya, materi, melainkan bukti ketulusan iman yang berfungsi membersihkan jiwa dan menumbuhkan empati. Jadi kalau kita memberi itu artinya kita empati gitu ya. Agama berperan sebagai sumber nilai dan norma sosial yang mengendalikan perilaku manusia menuju arah positif. Nah, oke, yang selanjutnya, materi kelompok 3, eh, pendahuluannya adalah definisi agama. Agama itu apa? Agama itu adalah identitas yang membuat masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena memang menjadi dasar bagi manusia untuk hidup sesuai keyakinannya. Jadi kalau tadi eh, batasan eh, beragama, apakah manusia itu boleh tidak beragama? Sebenarnya tidak boleh ya, ateis ya.
Nah, apalagi kalau di Indonesia kayaknya regulasinya mungkin nanti bisa dicari kelompok penyaji ya. Saya nanti juga tambahkan. Secara etimologis, agama atau din dalam bahasa Arab bermakna ketaatan dan ketundukan. Setiap agama memiliki sudut pandang khas mengenai ajaran hidupnya. Kalau Islam sendiri menekankan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Terus Kristen melalui perspektif Weber melihat agama sebagai dorongan moral dalam kegiatan ekonomi. Hindu berlandaskan pada kepercayaan Pankasrada. Buddha mengajarkan agama pencerahan untuk bebas dari penderitaan, sedangkan Konghucu fokus pada bimbingan hidup sesuai firman Tuhan. Mungkin segitu aja yang sebenarnya untuk yang konsep solidaritas itu lebih menekankan menjunjung tinggi nilai gotong royong ya. Jadi kalau misalkan kita apa ya solidaritas ke semua agama ya, artinya kita menolong sesama manusia. Nah itu bisa ditekankan oleh setiap agama. Itu. Mungkin dari kelompok penyaji sudah mau menjawab. Baik, eh, ini kami habis diskusi, jadi sebenarnya intinya kebebasan beragama itu batasnya sampai mana? Eh, Kalau misalnya kebebasan beragama untuk orang-orangnya itu memeluk dan memilih agama itu sebenarnya nggak ada batasnya. Tapi kebebasan beragama untuk sampai tidak memilih agama itu sebenarnya eh, sebenarnya nggak dilindungi secara eksplisit oleh negara. Karena memang negara Indonesia kan memang dari dasar negaranya Pancasila itu sudah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sila pertama sampai ke undang-undang dasarnya pun juga eh, ini kalau saya lihat ada di pasal 29 ini juga ada negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya negara ini menjamin kebebasan masyarakatnya atau rakyatnya untuk memeluk agama, bahkan menurut saya juga di dan tidak akan di. Tetapi untuk yang ateis ini lebih ke karena di kolom KTP secara administrasi dan hukum itu memang diharuskan setiap orang tuh punya agama. Jadi kalau misalnya orang yang tidak beragama itu tidak bisa istilahnya mendapatkan eh, perlindungan hukum dari Indonesia karena memang Indonesia ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan bahkan pun di KTP kita misalnya ya maksudnya misalnya ada orang yang mau bikin kayak saya rasa tidak akan diterima kalau misalnya dia mengakui ateis dan mengosongkan kolom agamanya seperti itu. Jadi eh, lebih tepatnya sih memang Indonesia ini membebaskan orang untuk memilihnya, tetapi tidak memberikan fasilitas atau tidak memberikan perlindungan hukum kepada orang yang tidak memeluk agama seperti itu. Karena memang di identitas mm, diri masing-masing aja tuh diwajibkan untuk memiliki agama. Mungkin ada teman saya yang mau menambahkan juga. Lanjutkan dari teman saya yang tadi, di sini juga ada beberapa keputusan-keputusan dari pengadilan dan kebijakan. Dari pengadilan HAM itu telah mengeluarkan beberapa keputusan yang mendukung hak-hak orang untuk tidak beragama. Akan beberapa rekomendasi dengan yang tidak, namun pemerintah yang mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kebebasan beragama seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan kebebasan beragama dan beradat. Jadi dengan pernyataan teman saya yang sebelumnya, tidak ada aturan atau tidak ada yang pasti untuk masyarakat untuk beragama, tapi yang tadi jika dia tidak memiliki agama tetap, dia tidak bisa memiliki KTP, dan ketika dia tidak bisa memiliki KTP dia juga tidak akan bisa mendapat haknya dari pemerintah. Mungkin itu dah, atau mungkin dilanjutkan lagi untuk Mbak Oke. Latifah.
Mbak Latifah mungkin ada mau nambahin, Mbak Latifah? Enggak, Bu, sudah cukup tuh. Dari dua teman sudah mewakili. Oke, berarti memang tidak ada eh, larangan ya. Tadi kalau saya tangkap memang tidak ada regulasi yang eksplisit menghukum seseorang eh, kalau tidak beragama. Cuman memang secara administratif itu di KTP itu kan memang memerlukan ada kolom agama ya, dan itu memang harus diisi gitu. Dan tadi kalau misalkan seperti itu nanti tidak mendapatkan perlindungan dari negara gitu ya. Oke, kalau di sini saya eh, menemukan ya, Indonesia tidak melarang status tidak beragama sebagai pilihan pribadi yang private ya, namun negara tidak memfasilitasi status secara administratif dan melarang keras penyebaran di ruang publik karena dianggap bertentangan dengan dasar negara. Karena memang yang diakui kan lima, jadi kalau lebih dari itu, ya di luar lima itu ya dia tidak mendapatkan fasilitas administratif dan melarang keras orang tersebut menyebarluaskan agamanya, gitu, agama dirinya bahwa boleh loh kalau tidak beragama di NKRI. Gitu. Paling itu sih. Ada lagi yang mau bertanya? Udah ya? Sudah tidak ada. Saya rasa kalau tidak ada, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Oh iya, terima kasih untuk kedua kelompok hari ini. Sudah sangat keren. Kita lanjut lagi di minggu depan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau Selamat sore. tanya sebentar, Bu. Boleh. Mau tanya ke Boleh, Mbak. Ibunya. Masalah presensi nih, yang pendidikan agama ini sudah ini belum ya, Bu? Apa namanya? Sudah direkap belum ya? Eh, terakhir di kalian berapa? Satu, seingat tadi lihatnya. Cuman Satu ya? adlink saya tuh ada masalah, Bu. Habis itu Oh, nggak merekam aktivitas gitu loh, Bu. Jadi nol, nol, Mbak, semua. Mbak dari kelas 302 ya? SI ya? Iya, Bentar deh, waktu bentar ya. sesi saya sudah apa chat IT help desk, katanya tuh nggak ada masalah apa-apa, tapi sampai kemarin tuh masih 000 gitu, 0%. Besok Senin saya baru mau ini lagi, Bu, mau chat lagi. Cek lagi ya, coba sebentar ya. 302. Aduh. Oke, Mbak Latifah. Itu ada nih yang pertama nih. Angka Yang kelihatan ya? BPS itu, Bu, nggak kerekam. Jadi dari sesi Latifah Larasati. ya, Ini dan yang kedua udah. Yang ketiga, eh, kalau di FIFA. Ini udah nih 38% nontonnya nih ya. Oh ini nih Mbak, di pertemuan keempat ya. Keempat, oh enggak kok.
Dari 9, Bu. Sesi 9, Bu. Coba. Oke, 9. Oh iya, Mbak. 9. Mata kayak gitu, Bu. Iya. Apa ya, Mbak? Dicoba lagi aja deh. 9 kan belum ditutup ya. Kalau Ya, ini enggak nih yang ke 11 karena Mbak udah karena ngumpulin. ada tugas kayaknya yang sesi 11 Nah, itu. nah ya semoga itu rata-rata Mbak. Coba dicoba lagi aja. Nanti saya cek. Insya Allah nanti berkabar aja sama saya ya. Iya, Bu. Oke, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sih, Bu. Udah ya? Oke. Kalau udah saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam.